Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kamal dengan NPM 215705101. Akan jelaskan video tentang pengelompokan jenis operasi set instruksi. Materi yang akan dibahas ada 3, yaitu pertama ada pengertiannya, jenis-jenis instruksi, kemudian ada operasi-operasi set instruksi. Pengertian. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misal x86 dan x64. Instruksinya berbentuk mesin code atau bahasa mesin, aslinya seluruhnya adalah bentuk bilangan biner. Untuk programmer biasanya digunakan representasi yang lebih mudah, yaitu menggunakan bahasa assembly. Yang kedua ada jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada data processing, arithmetic, dan logic. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Kemudian ada data storage atau memory instruction. Sering disebut sebagai memori komputer. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi dalam penggunaan kontemporer. Memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM. Dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat, tapi halnya dapat menyimpan data secara sementara. Ketiga ada data movement atau input output instruction. Terus data movement ini adalah memindahkan data dari database yang berupa data indeks, grand, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Data movement terdiri dari 2 bagian besar. Ada load dan upload, difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Kemudian ada export dan import, memindahkan data secara lengkap mulai dari grand, skema, dan seluruhnya. Kemudian ada control atau test and branch instruction. Unit kendali atau dalam bahasa Inggris control unit, disingkat dengan CU, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Materi yang ketiga ada operasi-operasi set instruksi. Operasi set instruksi ini yang pertama ada untuk transfer data. Yang pertama ada perintah move untuk memindahkan word atau kata atau blok dari sumber ke tujuan. Ini ada store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Kemudian ada load, memindahkan kata dari memori ke prosesor. Kemudian ada exchange, perintah ini untuk menukar isi sumber ke tujuan. Ada clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Ada set, memindahkan word 1 ke tujuan. Kemudian ada push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Kemudian ada pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Yang kedua ada operasi set instruksi untuk arithmetic. Pertama ada perintah add sebagai penjumlahan, subtract sebagai pengurangan, multiply sebagai perkalian, divide sebagai pembagian, absolute atau nilai mutlak, negatif untuk memberikan nilai negatif, decrement berfungsi untuk pengulangan yang nilainya semakin berkurang atau turun. Kemudian ada increment, pengulangan yang nilainya semakin bertambah atau naik.
Kemudian ada operasi instruksi untuk input atau output. Pertama ada perintah input, berfungsi untuk memindahkan data dari perangkat input atau output tertentu ke tujuan. Kemudian ada output, memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input atau output. Kemudian ada perintah start input output, memindahkan instruksi ke prosesor input output untuk mengawali operasi input output. Yang terakhir ada test input output, yang berfungsi memindahkan informasi dari sistem input output ke tujuan transfer control. Ini ada operasi set instruksi untuk transfer control. Pertama ada perintah jump, yang berfungsi untuk memindahkan pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Kemudian ada jump bersyarat, menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Yang ketiga ada jump subroutine, melompat ke alamat tertentu. Dan ada return, mengganti CPC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Kemudian ada perintah execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Kemudian ada perintah skip, menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Kemudian ada perintah skip bersyarat, melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Kemudian ada perintah halt, menghentikan eksekusi program. Ada perintah wait atau hold, melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Kemudian ada perintah no operation, yaitu tidak ada operasi yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir ada operasi set instruksi untuk operasi logikal. Yang pertama ada fungsi compare, berfungsi untuk melakukan perbandingan logika. Kemudian ada perintah test, menguji kondisi tertentu. Ada shift, yang berfungsi untuk operan menggeser ke kiri atau akan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Kemudian ada perintah rotasi, operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Yang terakhir ada operasi set instruksi untuk conversion. Pertama ada perintah translate, yang berfungsi untuk menerjemahkan nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang terakhir ada convert, untuk mengkonversi sesuatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.